berjuang di tengah rasa gelisah dan tertekan. Saudara, mari kita lihat ilustrasi sebuah keluarga yang ideal. Ini ilustrasinya, lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Saudara, di gereja induk ini ada keluarga. Suaminya bernama Tom. Nah, istrinya bernama, ada yang tahu? Cimol namanya. Nah, anak-anaknya sudah dibagi-bagi oleh Mas Pujo. Itu keluarga guguk. Nah, mestinya keluarga itu seperti yang dikatakan siapa tadi nyanyiannya? Bunga Citra Lestari. Keluarga itu pertama adalah harta yang berharga. Kedua, istana yang paling indah. Ketiga, puisi yang bermakna. Itu sangat ideal. Sama seruannya supaya kamu saling mengasihi, sama seperti bahan persekutuan. Apa temanya bahan persekutuan minggu pertama? Kasih yang tak terbatas. Apalagi dimulai dengan perjamuan kudus sedunia oleh Bapak Pendeta Nilwan. Saya pas pergi. Yaitu apa tema minggu kemarin? Minggu kemarin ya sekarang. Apa temanya kemarin firmanya? Keluarga dipanggil untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Kan begitu Bapak Ibu. Itu rangkaiannya. Menyatakan pekerjaan Tuhan tentu berkaitan dengan kasih. Tapi tema hari ini adalah shock terapi. Bicara yang di bumi. Bicara yang di keluarga kita masing-masing. Yaitu ternyata di dalam keluarga ada yang tertekan. Kalau bahasa sekarang istilahnya orang tertekan adalah apa Pak Sulis? Stres, ya kan? Stres itu kan tertekan. Stres, ditekan. Nah, apalagi tadi diingatkan tanggal 10 Oktober kemarin adalah hari kesehatan mental, hari ODGJ, kesehatan mental. Nah, sekarang jujur dimulai para suami-suami. Kira-kira untuk para suami-suami, bapak-bapak yang menekan di keluarga, istri atau anak? Istri ternyata. Yang menekan suami ternyata istri. Wah, ini yang proaktif ibunya berarti nih. Harusnya yang menekan siapa? Nah, sekarang istri-istri, hai para istri, yang menekanmu itu anak-anak atau suamimu? Oh, suami. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang menekan? Bapak ibu atau kedua-duanya? Oh, ternyata lebih parah lagi kan. Nah, pertanyaannya, apakah itu betul? Apakah itu betul? Istri menekan, anak menekan, suami menekan. Bahaya lagi kalau yang menekan suami atau istri orang, itu lebih bahaya. Nah saudara, siapa yang menekan? Yang benar? Coba ada yang bisa jawab? Siap? Nggak ada. Keadaan. Keadaan apa? Ayo. Keadaan ekonomi. Apakah orang yang berekonomi sederhana itu nggak ada yang bahagia keluarganya? Siapa bilang? Lebih kaya, lebih ruwet keinginannya.
bayarannya 10 juta, keinginannya 30 juta. Kredit online. Karena ini pinjol ya kan, Bapak Ibu harapannya bisa nyaur sana sini. Wah, paket sana sini, apalagi kalau COD yang pusing yang nerima. Nah, apakah betul yang menekan itu anggota keluarga? Yang menekan adalah keadaan. Keadaan apa? Tadi dikatakan 10 Oktober, yaitu keadaan jiwa. Artinya kita diajak untuk mendesain jiwa kita. Supaya keluarga itu benar-benar harus kita akui menjadi mutiara yang indah, menjadi puisi yang bermakna. Nah, itulah tugas kita. Tentu caranya berbagai macam cara, tapi hari ini sebagai orang percaya kita diajar melalui tulisan dari siapa yang menulis? Mazmur? Siapa yang katakan Daud? Siapa yang katakan Daud? Mazmur tadi dari Daud. Dari mana Bapak Ibu? Coba dicek lagi. Dari Bani Korah. Salah satu suku di Israel. Memang Mazmur mayoritas ditulis oleh Daud, tapi ini ditulis oleh Bani Korah. Mencoba merefleksi perjalanan hidupnya di dalam kehidupan berbangsa menjadi keluarga pilihan Allah. Ternyata dikatakan mengapa jiwaku tertekan. Mengapa keluargaku kenyataannya menjadikan kita stres, akar kepahitan, broken home, bahkan kadang-kadang gara-gara keluarga kita semakin tertekan. Mari kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, lagunya nggak bisa. Aduh, nyaman. Tema atau perikop Mazmur 42 ini apa Bapak Ibu? Coba di browsing. Kerinduan tentang apa? Coba judulnya. Kerinduan kepada Allah. Nah, Mazmur kita mengajarkan hati kita penuh kerinduan. Ini kan lagunya enak Bapak Ibu. Ingat lagunya Rhoma Irama itu? Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Terus? Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Yuk kita ulangi ya, pelan-pelan. Kalau bisa diiringi, kalau enggak apa-apa. Kalau hati sedang rindu. 1, 2, 3. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku Sebentar. Ini kok enaknya harus berdiri Bapak Ibu sambil joget ya. Supaya nggak lemes ya, kita berdiri. Kalau hati sedang rindu, ya berdiri dulu. Kalau hatiku sedang rindu. Oke, kalau hatiku sedang rindu,
pada siapa ku mengadu. Kalau hatiku bertanya selalu, rinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana ke ujung dunia. Akan ku cari kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Kalau hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Wah, ini mantap. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Saya nggak pakai joget. Weh. Nah saudara, ketika orang rindu, maka luar biasa usahanya akan mencari ke ujung dunia. Kalau orang rindu, jujur, kalau rindu itu kuat, maka kalau kita rindu pada seseorang, yang diingat baiknya saja atau yang tidak baik juga diingat? Yang baik saja atau ada yang nggak baik diingat? Oh, yang tidak baik, usilnya, sombongnya, acuhnya, cueknya. Keluarga juga begitu. Ada orang yang merindukan anak, nggak ada yang mecahkan gelas, nggak ada yang teriak-teriak di siang hari. Sekarang sudah keluar kota, kamarnya sepi. Kenapa dulu tak marah-marahi, sekarang aku rindu merasakan suasana itu. Itulah Mazmur. Itulah gambaran sebuah kerinduan. Walaupun yang diceritakan keluarga kita tidak yang selalu baik-baik. Kadang ingat nak sok-sok ngapusi gitu kan. Yang kadang-kadang jelei, kadang-kadang penak-penak ngajak padu. Ketika itu diolah oleh jiwa kita dengan diterangi firman Tuhan, itu adalah harta yang diberikan Tuhan, bisa kita rasakan. Maka yang diubah bukan orang lain, yang diubah bukan anggota keluarga kita, tapi yang diubah adalah jiwa kita. Hal-hal yang tidak selalu mengenakkan itu ternyata Tuhan izinkan dalam keluarga kita, agar kita semakin dewasa, agar kita semakin kuat, agar kita semakin mengasihi keluarga kita apa adanya, sama di dalam kehidupan keluarga yang lebih luas, di masyarakat, di gereja, di jemaat. Kita nggak akan bicara siapa yang paling baik lalu kita kasih, tidak. Tapi kita bisa menerima, kita ciptakan kerinduan kita, dinamika kita berjemaat bersama. Disitulah jiwa kita diasah untuk semakin dewasa, semakin mengerti. Ketika kita sudah menciptakan kerinduan, apalagi kita yakin itu adalah Tuhan yang merencanakan semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lagunya semoga ada, hilang juga. Kadang-kadang kita rindu multimedia yang rusak. Oh, rusak. Tadi saya pertama nggak nyala Bapak Ibu, ternyata saya udah bingung, ternyata nyala. Mungkin ada yang usil, ben tak kerjain. Oh malah mati. Wah, ternyata nggak boleh kita jengkeli, kita rindukan. Kadang-kadang ibadah yang aneh-aneh itu membuat kita rindu. Nah, nggak bisa Pak Eko.
Wah, nggak masuk ini Pak Eko. Ini lagunya terkenal, kita nyanyi sendiri. Seperti ya. Seperti rusa rindu sungaimu, aku rindu engkau. Tolong Tuhan angkat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saudara, mari kita renungkan kata-kata ini, firman Tuhan. Ya, naik kembali. Kita baca bersama Mazmur 42 ayat 2 ini. 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah saudara, katanya yang saya baca dari biologi, fungsi air bagi rusa paling tidak ada dua. Yang pertama untuk menghilangkan rasa haus, yang kedua untuk menghilangkan bau. Maka ketika mau diterkam harimau, sudah ada bau harimau, dia masuk ke air, menyelam, supaya lawannya kehilangan jejak. Nah, itulah kerinduan rusa yang merindukan air, kerinduan yang bermutu. Yang dirindukan adalah Allah. Tapi seringkali kita tidak pada rindu pada Allah, tapi rindu pada keluarga kita sesuai dengan gambaran kita. Mbok kamu itu ingin ibu, bapak, papa, mama ingin punya anak seperti tetangga itu loh. Pinter, nggak nakal, nggak boros, sekolah gratis. Anaknya juga begitu, ingin punya kerinduan. Bapaknya itu selalu rajin ke gereja, ibunya juga. Ada kerinduan-kerinduan yang berhenti. Maka itu bukan kerinduan yang bermutu, karena yang terjadi mutungisasi, kecewa. Kerinduan-kerinduan pada anggota keluarga kita yang ternyata tidak ideal, menjadi sakit hati, menjadi sesuatu yang membara, sehingga kadang-kadang mencari pilihan yang lain, alternatif yang lain, ada will, ada pill. Karena kerinduan itu tidak sampai ke Tuhan. Tetapi kerinduan itu dibawa ke Tuhan, maka suami akan melihat istrinya yang cerewet seperti jam waker, yaitu mengingatkan. Istrinya melihat suaminya yang cuek, ternyata Tuhan ingin katakan, itulah temanmu yang sepadan, yang jangan kamu tinggalkan apapun sampai maut memisahkan kami. Itu kan janjinya di situ, kan? Diingatkan, oh ternyata itulah pasangan yang sepadan. Itulah kerinduan kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan bagaimana situasi, kondisi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita terima apa adanya, karena itu adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Tugas kita adalah menciptakan keluarga yang penuh dengan suasana istana dan puisi yang bermakna. Mari kita ciptakan rindu-rindu yang bermutu. Ketika kita rindu Tuhan menjamah kita untuk menguatkan jadi suami, jadi istri, bertahan. Kita rindu Tuhan menguatkan kita, anak-anak kita. Itulah kerinduan yang menjadikan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah keluarga yang bisa mengasihi tanpa batas, karena menerima keadaan anggota keluarga kita apa adanya. Itulah kerinduan-kerinduan yang diinginkan Tuhan pada keluarga kita.
Dan yang terakhir saudara, akhirnya bersuara. Sebentar, jangan dimunculkan dulu Bapak Ibu. Nah, kita akan baca apa yang dikeluhkan oleh Bani Korah. Mari kita baca tentang harapan, 2 ayat yang digabungkan, ayat 6 dan 12. Kita baca, 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi Bani Korah ketika stres ternyata dia tidak ingin jatuh di dalam tekanan. Tekanan itu diserkan, ditulis menjadi nyanyian, maka disitulah mendapatkan Aufklärung kalau orang Jerman, mendapatkan pencerahan. Sama ketika kita mungkin bermasalah dengan keluarga kita, itu sesuatu yang sangat bisa menjadi hal yang berat. Apalagi seorang pendeta. Bapak Ibu, kalau ini pertanyaan, besok pagi itu hari ini perjamuan kudus sedunia. Terus pagi-pagi saya padu dengan istri saya. Terus saya mengatakan, wah saya ini kayaknya nggak layak melayani. Saya lalu matur pada majelis, Pak, hari ini perjamuan kudus diundur. Geger nggak Bapak Ibu? Wah, mesti geger ya. Lalu saya kalau melakukan masih dengan marah, berarti sah nggak perjamuan kudusnya itu? Nggak sah semua. Oh sah kan? Nah, itu artinya tidak mudah untuk berserah pada Tuhan. Ketika kita berharap kepada manusia, tidak ada yang sempurna. Bukan berarti pekan keluarga itu mengharapkan semua anggota keluarga itu ideal, semuanya baik-baik saja. Tidak akan pernah itu terjadi. Maka kasih yang tak terbatas itu dimulai dari kasih kita menerima keluarga kita, bahkan keluarga menerima kekurangan-kekurangan kita. Itulah yang menjadikan kita merasakan kelegaan. Kita hilangkan rasa tertekan karena harapan kita hanyalah pada Tuhan, sumber pengharapan yang sempurna. Apalagi Tuhan sudah menjadikan juru selamat, memberikan juru selamat bagi kita, maka kita akan pasti mampu menghadapi tekanan kehidupan, bahkan dari keluarga kita masing-masing. Biarlah yang terakhir kita akan dikuatkan dengan sebuah pujian. Next.